bisa pakai Jawa, bisa pakai Sunda. Saya kan orang Ogan ini. Gimana? Bahasa Ogan. Gimana kira-kira Aku niat puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Kuno yang mudah-mudahan selalu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini saya bisa bersama-sama dengan Kiai Haji Maksum Abrol. Alhamdulillah, ini baru pertama kalinya kita Perdana. Ya, ini yang perdana. Karena ya setiap kali TV Kuno menghubungi itu selalu nggak ada di rumah, atau pas di rumah tapi mau pergi, makanya nggak pernah ketemu. Dan alhamdulillah ini bisa ketemu, dan insya Allah kita akan membahas tentang puasa, Pak Kiai ya. Woi, siap. Pripun kabare Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi kalau masalah puasa ini saya seneng yang belakangan aja. Kalau lebarannya yang baru ikut yang duluan. Yang duluan. Kan fungsinya sama, pahalanya juga sama, ya kan? Karena kita puasa ya 1 bulan penuh, mau 30, mau 29 itu pahalanya sama aja. Ya. Baca kitab apa ini Ramadan ini Pak Kiai? Ya insya Allah meneruskan Adhkar Nawawi sama tafsir, terus Bulughul Maram. Nggak pernah tiga. Jadi karena tiap mulainya Adhkar kalau pas puasa baru kita baca, selain itu nggak pernah dibaca. Ya sudahlah, apa-apa. Adhkar Nawawi, tafsir Jalalan, sama Bulughul Maram. Terus Pak Yai, ini biasanya ya di daerah-daerah itu banyak sekali, bahkan di Lampung ini juga, entah kalau Gerning ya, di mana-mana biasanya ada istilah tabur bunga atau apa, nyekar ya. Mereka datang ke kuburan orang-orang tuanya atau pendahulu-pendahulunya yang menurut sebagian orang itu dikatakan bid'ah. Itu gimana aslinya itu Pak? Iya, sebetulnya kalau tentang ziarah ini kan kita sudah maklum semua lah, bahwasanya ziarah itu suatu yang dianjurkan dan bahkan disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana awal-awalnya dulu itu memang dilarang, tetapi pada akhirnya Nabi terus menganjurkan, tidak lain supaya kita yang hidup ini selalu mati. Jadi ingatlah bahwa semua yang hidup mesti akan mati. Nah, tapi dengan adanya ziarah kita bisa mengingat bahwasanya kita juga akan seperti itu nantinya. Nah, oleh karena itu ziarah sendiri tetap disunahkan, tetapi sekali lagi budaya seperti tempat kita ziarah itu ramai kalau mendekati bulan puasa. Ini bagaimana? Pada hakikatnya ya tadi tetap disunahkan kapanpun waktunya. Lebih-lebih ketika orang itu mau masuki bulan suci Ramadan, ini kan ada nilai tambah. Jadi bagaimana sebelum memasuki bulan suci Ramadan yang biasanya kita sungkem sama orang tua yang masih hidup, tapi ini kan sudah meninggal, itu kita ingat dengan orang tua kita yang sudah meninggal. Yang kedua, kalau tradisi tabur bunga dan sebagainya, ini kan juga sama dengan ketika Rasulullah SAW waktu suatu saat beliau bertemu dengan 2 orang yang disiksa. Lihat 2 orang yang disiksa di dalam kubur, kemudian yang satu disiksa karena kencing karena tidak teliti tentang masalah najis itu. Iya. Nah, oleh karena itu Nabi terus ngambil pelepah kurma. Nah, pelepah ini kan kalau di Indonesia kan nggak ada pelepah. Nggak ada. Cari di mana pelepah kurma? Nggak ada yang pelepah kelapa. Cuman kan repot juga. Akhirnya udahlah yang gampang-gampang pakai kembang. Intinya nyekar juga nggak masalah. Jadi itu alternatif yang baik. Selama kembangnya masih segar, ya selama itu malaikat akan memintakan ampun kepada yang bersangkutan yang meninggal. Jadi nggak bid'ah sama sekali itu Pak Kiai ya? Ya tidak, bid'ah itu kan ya sekarang ini kalau kita mau tahu bid'ah itu semuanya bid'ah semua. Hatta yang mengatakan ahli bid'ah juga itu jangan-jangan dia juga ahli bid'ah. Jadi tidak konsis. Ya. Terus
ini Pak Kiai, ini untuk persiapan kita berpuasa ya. Biasanya kan untuk berpuasa itu kan butuh niat. Yeah. Bisa dijelaskan tentang ya seluk-beluknya niat? Kalau bicara dengan niat ini memang niat itu kan qasdusy muqtarinan bi fi'li. Ini aslinya seperti itu. Tapi khusus untuk puasa memang tidak susah kita mau barengkan niat dengan pas puasa. Begitu kita niat langsung masuk waktu puasa kan susah. Oleh karena itu niatnya itu pertama mazhab kita mazhab Syafi'i ya di malam hari setiap malam. Jadi keluar dari kaidah niat itu sendiri yang muqtarinan bi fi'li kan begitu. Jadi setiap malam kita niat. Tetapi ada juga untuk kehati-hatian guru-guru kita, ulama kita menganjurkan untuk malam pertama. Nah, ini penting ini Pak Kiai. Ya, malam pertama ini itu kita niat puasa 1 bulan penuh. Tujuannya apa? Supaya ketika suatu saat kita waktu mau lupa niat, waktu kita sahur lupa niat ya, atau habis terawih kita karena mungkin orang karena capek kita nggak terawih akhirnya lupa niat juga ya. Nah, itu bahkan kadang lupa sahur, ya sudah itu puasanya tetap sah karena dia pernah niat 1 bulan penuh pada malam yang pertama. Malam pertama loh ya ini ya, malam jangan sampai lewat. Berarti kalau malam pertamanya yang ikut malam ini ya malam ini, malam Sabtu, tapi kalau kita malam Ahad ya malam Ahad, berarti malam besok. Niatnya kalau yang tiap malam ya nawaitu saumawadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati. Jadi ya ada orang baca Ramadhana ya, sebetulnya kan kenapa kok dibaca Ramadhani karena kan diidhofahkan. Selama dia tidak dimudafkan maka alamannya dengan fathah kan. Kalau dimudafkan berarti dengan kasroh. Kembali lagi ya, kembali ke itu misalnya tidak pakai bahasa Indonesia itu, orang Jawa misalnya dia niatnya dalam hati pakai Jawa. Itu kan bisa pakai Jawa, bisa pakai Sunda. Saya kan orang Ogan ini, gimana? Ogan. Gimana kira-kira? Aku niat puasa niat puasa Ramadan bisa karena Allah Ta'ala, fadlu karena Allah Ta'ala. Pokoknya pakai bahasa daerah juga bisa. Yang penting niatnya tepatnya di hati, dalam hati. Jadi nggak usah mengucapkan juga nggak apa-apa. Nggak usah mengucapkan juga. Nggak usah mengucapkan nggak apa-apa. Yang penting saat malam hari kita ada tujuan untuk berpuasa, untuk besok itu sudah cukup. Jadi terserah mau bahasa apa aja. Bahasa apa. Kalau mau melafadzkan niat berarti yang tadi itu nawaitu saumagodin an adai fahri syahri ramadhani hadisanati. Kalau sebulan penuh malam yang pertama berarti nawaitu sauma syahri ramadhani hadisanati kulli fardhan lillahi ta'ala. Gitu ya. Berarti di bahasa Indonesianya jadi saya niat puasa 1 bulan penuh tahun ini karena Allah. Di bulan Ramadan. Ya. Jadi saya puasa bulan Ramadan tahun ini ya karena Allah kita. Jadi 1 bulan penuh, bulan Ramadan kita sebutnya. Ya intinya kalau mau niat adanya di dalam hati. Misalnya di tarawih, biasanya kan kalau kebiasaan kita di tarawih itu kan dilafadzkan bareng-bareng. Jangan-jangan orang-orang itu enggak dalam hati kan. Kalau cuma melafadzkan tanpa ada niat ya enggak sah. Enggak sah ya. Jadi biasanya orang melafadzkan dia paham apa yang diucapkan. Kalau paham, kadang-kadang kan dari kecil kita udah mau itu saumarodin ada enggak tahu yang diucapkan. Ini perlu pemahaman. Jadi mestinya di masjid atau mushola atau di mana saja ketika malam pertama ya cobalah kita kasih pengertian kita kasih tausiah ya supaya mereka tahu ini yang diucapkan maknanya ini dan niat tidak berpatokan pada harus bahasa Arab, yang penting ada dalam hati maksudnya ini. Nah gitu untuk kita jelaskan supaya mereka paham. Terus yang wajib melakukan puasa itu siapa aja? Sebetulnya kalau masalah yang wajib melakukan puasa ini kan ada yang wajib untuk berpuasa dan
ada syarat sahnya puasa. Jadi ada dibedakan itu, kalau yang wajib puasa itu ya orang muslim, balik, berakal, ya kemudian istitoah, punya kemampuan untuk berpuasa, baru dia wajib ya. Untuk mengetahui bahwasanya waktu itu memang diperbolehkan untuk puasa. Enggak, kalau itu syarat sahnya. Kalau ini yang wajib ya, muslim, kemudian balik, berakal, kemudian kuat, mampu ya. Ini yang baru yang wajib berpuasa. Jadi kalau tidak mampu ya tidak wajib. Kemudian atau anak yang belum balik ya dia tidak wajib. Tapi biasanya kan dianjurkan latihan, dilatih lah supaya ketika dia sudah balik dia sudah terbiasa dengan puasa. Kalau syarat sahnya puasa, di samping muslim, balik, berakal juga ada tambahan, yaitu dia mengetahui masuknya, bahwasanya waktu itu memang bulan Ramadan boleh untuk berpuasa dan suci dari had dan nifas gitu. Ya, jadi tahu bahwasanya itu boleh. Kalau dia waktu nggak boleh, diharamkan puasa terus dia puasa, ya nggak sah. Ya. Karena memang harus mengetahui waktu itu. Ya, mengetahui waktu bahwasanya itu diperbolehkan untuk puasa. Ini tambahan Pak Kiai, soalnya kan kadang itu ada orang-orang itu ngertinya itu kalau pergi yang jauh, misalnya ada orang Lampung pergi ke Jawa, itu katanya boleh berbuka, boleh tidak puasa. Lah, yang jadi masalah itu kadang mereka itu ketika pagi-pagi mau pergi, itu malamnya dia sudah siap-siap nggak niat, itu gimana Pak? Ya sebetulnya begini, kalau musafir itu kan ini boleh untuk tidak berpuasa, syaratnya itu bepergiannya sebelum fajar. Syarat bepergiannya sebelum fajar. Jadi kalau setelah fajar dia masih di rumah terus niat nggak puasa, nggak boleh, karena musafirnya, ya kan. Jadi misalnya saya mau ke Jakarta atau kemana lah, yang kota bumi lah ya, yang sudah boleh di jamak kosor, udah jauh itu ya. Kemudian saya berangkatnya jam 7 pagi dari rumah terus nggak puasa, ya nggak boleh. Kenapa? Ya karena syarat bepergian boleh tidak puasa itu bepergiannya harus qoblal fajar. Nah, kemudian bepergiannya harus jauh tentunya. Jauh ya. Sudah melampaui batas. Nah, oke, misalnya saya sekarang bepergian habis jam 7 siang lah, jam 7 pagi lah pergi. Jauh misalnya ke Jakarta. Terus saya di jalan nggak puasa. Nggak puasanya lihat, kalau karena kita bepergiannya nggak boleh. Tapi karena kita mabok atau sakit, nggak kuat, itu boleh karena sakit kan gitu. Bukan karena bepergian. Misalnya kita muntah-muntah harus minum dan sebagainya, ya berarti kita nggak puasanya karena sakit, bukan karena bepergian. Karena apa? Karena bepergian kita tadi setelah fajar. Jadi syaratnya harus qoblal fajar. Ini kadang orang-orang salah pengertian, dia pokoknya kan saya musafir, begitu saja harus nggak puasa. Dulu kalau di pondok itu kan kita, waduh, di pondok itu kita mau pergi kemana itu udah kira-kira batas boleh untuk apa? Berbuka. Iya. Batas desa atau batas daerah, kota itu kita harus keluar dulu, nanti tidur di sana sampai pagi baru kita pergi kemana dulu. Tapi seperti itu ya, ini menghela hukum supaya boleh untuk tidak puasa saja sebenarnya. Kurang hebatnya santri begitu. Ini untuk yang terakhir kalinya ya minta pesan-pesannya untuk umat Islam. Dan jenengan itu kan juga Rois Surya ya, Rois Surya PCNU Kabupaten Pesawaran, paling enggak untuk kaum Nahdliyin lah di Pesawaran. Jadi ya saya mengajak pada seluruh warga Nahdlatul Ulama, terutama Kabupaten Pesawaran, ayo kita isi bulan suci Ramadan ini dengan banyak beribadah kepada Allah SWT. Ini kita ini sudah kasih kesempatan oleh Allah ya. Jadi jangan kesempatan ini kita sia-siakan. Kita minta mulai dari bulan Rajab kita doa, barik lana fi Rajab Syaban, balighna Ramadan. Nah ini Allah kabulkan doa kita ini sehingga Allah memberi kesempatan kita mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Kalau sudah begini berarti ayo kita gunakan dengan sebaik-baiknya ya, dengan apa saja yang positif. Ya, jadi tinggalkan itu apa namanya pekerjaan atau perbuatan yang kira-kira
membuat gaduh dan sebagainya, apalagi zaman sekarang ya medsos itu. Waduh, ya sudahlah, segala fitnah itu poso dhisik lah ya. Nah, Poso tangan ya. Pak, poso tangan, nggak usah bermedsos ya. Ya, bermedsos yang nggak baik. Bermedsos, tapi yang baik-baik ya. Jadi itu, jadi jangan sampai kita justru di bulan puasa ini kita menyebarkan hal yang tidak baik. Saya rasa itu dan ini masih ada 1 hari lagi, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan makan banyak-banyak. Jadi Sing ngerokok yo diagak-agahi saiki. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Kiai. Ya udah, para pemirsa TV Kuno, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.